semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febriani Elvara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang leasing. Yang pertama ada pengertian leasing. Leasing atau bisa kita sebut sewa guna usaha adalah pembiayaan berupa penyediaan barang atau modal oleh lessor untuk digunakan ke lease. Lessor ini adalah pihak yang menyediakan dan si lease ini adalah pihak yang menggunakan. Nah, jadi si lessor itu memberikan barang modal kepada si lease untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran angsuran berkala. Leasing melibatkan pihak-pihak seperti lessor, lease, atau supplier, dan kadang bank atau investor. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, analisis kelayakan, persetujuan, pengadaan barang, hingga serah terima. Selama kontrak, lease membayar angsuran dan di akhir kontrak, barang dapat dikembalikan atau dimiliki sesuai jenis leasingnya. Yang kedua ada jenis-jenis leasing. Di sini akan menjelaskan 5 poin tentang jenis-jenis leasing. Yang pertama ada finance lease atau sewa jangka panjang. Lease menggunakan aset dan berhak membeli di akhir kontrak, seperti risiko atau manfaat kepemilikan berpindah ke lease. Yang kedua ada operating lease atau sewa jangka pendek tanpa hak kepemilikan, seperti risiko atau manfaat tetap pada lessor dan aset bisa disewakan ke pihak lain juga. Yang ketiga ada sell and lease back, adalah pemilik aset menjual aset ke perusahaan leasing untuk dana tunai, lalu menyewanya kembali agar tetap bisa digunakan. Yang keempat ada cross border lease atau leasing lintas negara. Biasanya ini untuk aset besar dengan kontrak internasional yang kompleks. Yang kelima ada leverage lease, adalah lessor membeli aset dengan sebagian dana sendiri dan sebagian dari kreditur, seperti aset jadi jaminan, cicilan lease dipakai untuk membayar pinjaman, gitu. Yang ketiga ada keuntungan leasing. Di sini saya akan merangkum semuanya dari 3 poin di layar. Yang pertama ada keuntungan leasing bagi perusahaan, dapat menggunakan aset produktif tanpa mengeluarkan dana besar di awal, menjaga stabilitas arus kas melalui pembayaran angsuran terjadwal, serta meminimalisir risiko kerugian akibat penurunan nilai aset karena sebagian ditanggung oleh lessor. Yang kedua ada keuntungan leasing bagi individu. Ini prosesnya lebih sederhana dibanding pinjaman bank. Cicilan tetap sehingga memudahkan perencanaan keuangan serta memberi akses cepat untuk menggunakan barang meskipun belum memiliki dana penuh. Ada juga kelemahan leasing. Di sini saya akan merangkum semuanya dari poin-poin di atas. Kelemahan leasing itu biaya total yang lebih tinggi dibanding pinjaman bank. Kepemilikan barang baru berpindah setelah kontrak selesai. Adanya risiko penyitaan jika gagal bayar, serta kontrak yang kaku dan sulit disesuaikan dengan perubahan kondisi keuangan. Di sini ada juga manfaat leasing dibandingkan pinjaman bank. Di layar cuma tertera 3 poin, tapi saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama itu kan proses persetujuan cepat dan sederhana. Artinya hanya butuh dokumen dasar, berbeda dengan pinjaman bank. Yang kedua, fokus pada pembiayaan barang modal, seperti mesin, kendaraan, atau peralatan usaha. Yang ketiga ada fleksibilitas akhir kontrak. Biasanya bisa beli, bisa juga perpanjang sewa, atau kembalikan barang. Yang keempat ada risiko penyusutan sebagian ditanggung lessor, khususnya ini pada operating lease. Yang kelima ada menjaga likuiditas. Jadi angsuran membuat dana tunai tetap tersedia untuk kebutuhan lain. Di sini saya juga akan memberikan contoh studi kasus tentang leasing. Misal ada seorang yang bernama Andi membeli mobil, tetapi dia baru bayar DP 50 juta selama cicilan 4 tahun. Selama masa cicilan itu, mobil masih milik si perusahaan leasing, belum jadi
jika udah lunas baru bisa menjadi milik si Andi gitu. Kesimpulan dari materi leasing ini adalah leasing itu memberikan alternatif pembiayaan strategis untuk memperoleh modal tanpa dana besar di awal. Walaupun leasing ini lebih besar dibanding pinjaman bank, tapi kan ada berbagai jenis leasing yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi bisa pakai cara alternatif tersebut. Demikian penjelasan dari saya tentang materi leasing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.